Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu hadis yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamma nazala fil fiddati wadh-dhahabi ma nazal." Ketika turun firman Allah terkait dengan al-fiddah yaitu perak dan adz-dhahab yaitu emas. Qalu, maka para sahabat berkata, "Fa ayyul mali nattakhidh?" Maka harta apa yang kita ambil ya Rasulullah? Atau harta apa yang kita ambil? Para sahabat berdiskusi. Qala Umar berkata, "Ana a'lamu dzalika lakum." Aku akan mengetahui jawabannya untuk kalian. Qala fa awdha'a ala ba'irin fa adrakahu. Maka Umar pun memacu ontanya. Maka dia pun menyusuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana fi ithrih, dan aku menyusulnya, kata Thauban, menyusul Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yaitu Thauban ingin mendengar apa yang akan dijawab oleh Nabi kepada Umar, karena Umar mengatakan, aku akan tahu jawabannya, harta apa yang hendaknya kita simpan. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidh?" Ya Rasulullah, harta apa yang kita simpan ya Rasulullah, atau yang kita miliki? Qala, kata Rasulullah sallam, "Liyattakhidh ahadukum qalban syakiran." Hendaknya salah seorang dari kalian menyimpan qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur, wa lisanan zakiran, lisan yang senantiasa berzikir, wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah, dan istri yang membantunya untuk urusan akhirat. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan inilah hadis yang sahih. Hadis ini juga datang dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain dengan meskipun sanadnya lemah tapi saling menguatkan, seperti hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, anna Rasulullah sallam qala, Rasulullah sallam bersabda, "Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah." 4 perkara, siapa yang telah dianugerahi kepadanya 4 perkara ini, maka dia telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat, yaitu dunia dan akhirat yang terbaik. Apa 4 perkara tersebut? Qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur, wa lisanan dzakiran, lisan senantiasa berzikir, wa badanan alal bala'i sabiran, yaitu tubuh yang sabar ketika terkena musibah, wa zaujatan la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi, yaitu wanita yang tidak berkhianat terkait dengan dirinya maupun terkait dengan hartanya. Demikian juga yang semakna dengan hadis ini, hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Bahwasanya dunia adalah mata, yaitu kesenangan yang akan expired, karena mata itu adalah kesenangan yang akan selesai. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita salihah. Kita kembali menjelaskan hadis. Jadi hadis ini ya, meskipun dalam sebagian sanadnya lemah, namun saling menguatkan, apalagi ada syahid yang menguatkan makna hadis yang sedang kita bahas. Kita baca kembali, yaitu dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lamma nazala fil fiddati wadh-dhahabi ma nazal." Ketika turun ayat terkait emas dan perak, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 34, yang di mana Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang yaknizun itu menyimpan
emas dan perak, kemudian tidak menginfakkan emas dan perak tersebut, maka berilah kabar gembira kepada mereka tentang adab yang akan menimpa mereka dengan adab yang pedih. Itu fabashir itu merupakan ejekan, yaitu ya bahwasanya kalian akan mendapatkan kabar bahwasanya kalian akan mendapat adab yang pedih. Apa adab pedih tersebut? Ternyata Allah menggunakan emas perak dan perak yang mereka simpan untuk sebagai alat menyiksa mereka. Kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Maka di hari kiamat kelak emas dan perak tersebut yang mereka simpan dipanaskan sampai menjadi panas seperti menjadi alat setrika. Fatukwa biha jibahum, kemudian disetrikakan ke jidat-jidat mereka. Wa junubuhum, kemudian lambung-lambung mereka. Wa zuhuruhum, dan juga punggung-punggung mereka. Setelah itu dikatakan dengan kehinaan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang kalian simpan-simpan dulu nih. Ternyata digunakan sebagai alat untuk menyiksa kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah. Ya, cicipilah akibat apa yang kalian simpan-simpan dahulu. Dan para ulama mengatakan ini adalah salah satu bentuk siksaan batin kepada penghuni neraka ketika mereka disiksa dengan apa yang mereka cintai, ya. Ketika sesuatu yang dicintai kemudian tidak dikelola sesuai dengan syariat, maka bisa menjadi bahan untuk menyiksa orang tersebut. Ya. Seperti orang-orang yang mencintai emas dan perak kemudian disimpan-simpan. Ternyata tidak dikeluarkan zakatnya, ternyata tidak diinfakkan. Ternyata apa yang mereka cintai tersebut dijadikan bahan untuk menyiksa mereka. Jadi ini sama seperti saya sering sampaikan juga, sebagian ahli tafsir menyebutkan tentang Ummu Jamil, ya, bintu Harb, istrinya Abu Lahab, yang di mana dia sangat dicintai oleh Abu Lahab, apalagi Ummu Jamil membantu Abu Lahab dalam memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab, bahwasanya kedua tangan Abu Lahab celaka. Kemudian sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Setelah itu Allah sebutkan tentang istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya yang membawa kayu bakar. Sebagian para ahli tafsir mengatakan maksudnya istrinya di neraka kelak akan membantu membakar Abu Lahab. Sehingga suatu hal yang menyakitkan ketika Abu Lahab disiksa oleh orang yang dia cintai sendiri, yaitu istrinya. Ya, disiksa. Maka ternyata seorang kalau mencintai sesuatu ternyata tidak diurus yang dicintai tersebut sesuai dengan syariat yang benar, maka bisa jadi menjadi bahan untuk membakarnya. Sebagaimana dalam hadis juga tentang orang-orang yang tidak bayar zakat hewan, ya, mereka tidak bayar zakat hewan kambing, hewan sapi, onta, maka pada hari kiamat disebutkan dalam hadis yang sahih, di padang mahsyar mereka disiksa. Mereka ditanduk-tanduk oleh hewan kambing tersebut, diinjak-injak oleh onta tersebut. Kenapa mereka tidak membayar zakat? Karena mereka begitu sayang kepada hewan-hewan tersebut. Ya. Oleh karena sesuatu yang dicintai di dunia ini, kalau tidak diarahkan sesuai dengan syariat, akan beri mudarat. Mudarat di dunia, dan terlebih lagi mudarat di akhirat. Kecuali yang dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bentuk siksaan. Dan ayat ini pula lah yang dijadikan dalil oleh Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang tidak boleh menyimpan harta lebih daripada keperluannya. Kalau lebih dia harus kembalikan ke Baitul Mal. Ini mazhabnya Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Sehingga dia menganggap seorang hanya cukup seperlunya, tidak boleh dia simpan berdasarkan ayat ini. Kemudian sisanya harus dikembalikan ke Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Namun yang benar bahwasanya siapa yang sudah bayar zakat, maka dia bebas daripada ancaman siksaan terkait dengan emas dan perak, ya. Terkait dengan emas dan perak. Jika sudah bayar zakat maka sudah selesai. Oleh karenanya diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, kullu malin addaita zakatahu falaysa bikanz.
semua harta yang telah kau bayarkan zakatnya, maka dia bukan kanz, simpanan yang dimaksud dalam ayat tersebut. Ya. Kalau emas perak sudah bayar zakatnya selesai, uang sudah dibayarkan zakatnya, maka tidak akan menjadi bahan menyiksa pemilik uang tersebut. Hewan-hewan yang sudah dibayar zakatnya juga tidak akan menjadi bahan menyiksa orang tersebut. Demikian juga barang dagangan yang sudah dibayarkan zakatnya, maka tidak akan dijadikan bahan untuk menyiksa pemilik barang-barang tersebut. Meskipun para sahabat mengerti bahwasanya kalau sudah dibayar zakat sudah selesai, maka tidak perlu dikhawatirkan. Tapi mereka tetap khawatir ya. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi, sebenarnya harta apa yang selamat untuk kita jaga, untuk kita simpan? Harta seperti apa? Maka ketika turun ayat ini, maka para sahabat saling diskusi. Mereka berbicara di antara mereka berkata, fa ayyul mali nattakhidh, harta apa yang kita ambil, yang untuk kita simpan. Sementara Allah telah mengancam orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ya kalau tidak dikeluarkan zakatnya akan disiksa dengan emas dan perak tersebut. Maka Umar yang semangat, ya, dia bilang saya kasih tahu jawabannya. Maka dia segera memacu ontanya, awda'a maksudnya dia asra'a, ya. Dia menyegerakan ontanya untuk menuju Nabi. Setelah sampai ketika dia menuju Nabi, Thauban juga semangat, dia pun nyusul Umar. Karena dia tahu Umar akan bertanya dan Nabi akan kasih jawaban, dan dia ingin dengar juga segera jawaban tersebut. Dia tidak mau nunggu, dia nyusul Umar. Padahal Umar bilang tunggu, saya ke Nabi saya akan kasih tahu. Tapi Thauban radhiyallahu anhu menyusul Umar. Kemudian Umar bertanya, wahai Rasulullah, ya, ayul mali nattakhidh, harta apa yang kita simpan agar kita selamat? Ternyata Rasulullah SAW beri jawaban dengan jawaban yang luar dugaan. Rasulullah SAW tidak menyebutkan harta berupa harta materi, tetapi harta maknawi. Rasulullah SAW berkata, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran, hendaknya seorang mengambil, yaitu menyimpan qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Jadi kalau punya hati bersyukur dijaga. Jangan jaga emas perak, jaga hati yang bersyukur dijaga. Walisanan dzakiran, yang kedua lisan yang senantiasa berzikir. Yang ketiga wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantunya untuk urusan akhirat. Ternyata ini yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk sebaik-baik simpanan yang dijaga oleh seorang muslim, bermanfaat bagi dia di dunia dan juga di akhirat. Dan tadi sudah kita sebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ya, 4 perkara siapa yang diberikan seorang mendapatkan 4 perkara tersebut, maka dia telah diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dunia yang terbaik dan akhirat yang terbaik. Maksud saya harta ini, yang harta maknawi ini, harta abstrak ini, bukan hanya bermanfaat di akhirat saja, tapi di dunia juga bermanfaat. Makanya Rasulullah mengatakan, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. 4 perkara siapa yang diberikan kepadanya 4 perkara ini, dia telah mendapatkan dunia yang terbaik dan akhirat yang terbaik. Yaitu qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur, lisan senantiasa berzikir, wanita yang tidak berkhianat, salah satu tambahan yaitu badanan alal bala'i sabiran, yaitu orang sabar ketika ditimpa dengan musibah atau ujian. Taib, kita bahas tentang isi hadis ini ya. Rasulullah memberikan ya ini komparasi bahwasanya kebanyakan orang semangat mengumpulkan emas dan perak. Siapa sih yang tidak semangat mengumpulkan emas dan perak? Bahkan orang kaya sekarang sudah malas dengan duit karena duit mengalami inflasi. Maka mereka sibuk mengumpulkan emas. Mereka sekarang simpan bukan simpan mata uang lagi karena mengalami inflasi. Banyak di antara mereka mengumpulkan, nyimpan emas batangan ya. Emas batangan, emas kalau kita mungkin emas lidian, emas kecil-kecil. Kalau mereka emas batangan ya. Kenapa? Karena harga emas terus naik. Jadi semua orang suka dengan emas. Laki-laki, perempuan suka dengan emas. Perempuan suka dipakai, laki-laki suka dikumpulkan emas tersebut. Betapa
semangat seorang bekerja siang malam demi untuk mengumpulkan batangan-batangan emas. Atau yang mewakili emas itu uang. Siapa sih yang tidak senang dengan punya uang, kumpul uang? Kita aja kalau punya uang, kita nggak lihat, cuma lihat di mana? Di ATM, lihat nominalnya, bahagia kalau banyak. Lihat, oh, alhamdulillah banyak. Padahal duitnya nggak kelihatan, cuma lihat nominalnya. Ya, karena manusia memang suka dengan harta. Itu sudah merupakan kodrat manusia. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu lihubbil khair, cinta kepada harta. Al-khair itu maksudnya al-mal. Lasyadid, kecintaannya sangat keras. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Dan tidaklah manusia berbunuh-bunuhan, bersengketa tidak lain kecuali karena harta, sampai terkadang saudara pun dihabisi, kawan dekat dikhianati, semuanya karena harta. Nah, ketika manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan emas dan perak, hendaknya kalian mengumpulkan sisi yang lain, yaitu harta yang sesungguhnya yang merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu harta maknawi. Rasulullah SAW menyebutkan harta maknawi. Kalau harta dunia, ya benar merupakan sebab kebahagiaan dunia, tapi belum tentu mendatangkan kebahagiaan akhirat dan belum tentu mendatangkan kebahagiaan dunia. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka terlalu tersibukkan memikirkan harta tersebut, tidak sebanding dengan penggunaan harta tersebut untuk dinikmati. Pikiran keras untuk memikirkan usaha mereka, ya. Siang malam memikirkan harta mereka, kekhawatiran ada saingan yang menyaingi perusahaan mereka, kekhawatiran ada yang menjebol atau mencuri harta mereka, kekhawatiran dikejar-kejar oleh maling, ya, dan macam-macam, ya. Belum tentu membuat mereka bahagia. Terkadang mereka kerja sampai untuk meliburkan diri sendiri tidak mudah, ya. Terikat dengan berbagai macam kontrak, terikat dengan berbagai macam kegiatan, sehingga waktu terkadang buat anak istri pun sedikit. Oleh karenanya tidak mesti orang punya harta pasti bahagia. Ini sudah jelas, ya. Buktinya banyak orang yang punya harta banyak ternyata bunuh diri. Meskipun kita tahu harta sebab kebahagiaan, tapi tidak mesti bisa digunakan untuk mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau tiga perkara ini, harta maknawi ini, pasti menyebabkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Yang pertama adalah hati yang senantiasa bersyukur. Orang senantiasa bersyukur pasti bahagia. Yang kedua, lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir pasti bahagia. Dan kalau punya istri yang bantu urusan akhirat pasti bahagia. Siapa yang bisa mengumpulkan tiga harta maknawi ini, maka dia akan mendapatkan dunia yang terbaik dan juga dia akan mendapatkan akhirat yang terbaik. Yang pertama, ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, yaitu qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Di sini kita tahu namanya syukur bukan terbatas pada hati. Bersyukur itu dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota tubuh. Ya. Makanya Allah berkata, i'malu ala Dawud syukran. Wahai keluarga Daud, yaitu Sulaiman alaihissalam, beramalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Tetapi yang paling utama, penggerak yang pertama seorang bersyukur, yang membuat lisannya bersyukur dan tubuhnya bersyukur adalah dengan hatinya. Kalau hatinya bersyukur, maka lisannya akan tergerak, kemudian anggota tubuh yang lain juga akan bergerak. Oleh karena Rasulullah SAW menyebutkan poros utama itu hati, qalban syakiran, hati yang bersyukur. Sini Rasulullah SAW kemudian juga mendatangkan dengan isim fa'il qalban syakiran, dan sebenarnya mengatakan isim fa'il lebih kuat daripada fi'il mudhari', lebih kuat daripada fi'il mudhari'. Benar, fi'il mudhari' Rasulullah tidak mengatakan qalban yashkur, tapi Rasulullah mengatakan qalban syakiran. Sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur dalam tafsirnya mengatakan isim fa'il lebih kuat daripada fi'il mudhari'. Benar, fi'il mudhari' menunjukkan tajaddudul fi'il, berulang-ulangnya perbuatan. Ya, tapi kalau isim fa'il seakan-akan sudah menjadi perangai, sudah menjadi suatu sifat, ya. Makanya ketika Allah mengatakan tentang orang-orang yang bertakwa, surga kata Allah uiddat lil muttaqin,
segeralah menuju surga yang seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah. Ini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Karena infak tidak bisa setiap saat. Ya. Wal kadhiminal ghaidh wal afin 'alan nas. Tapi ketika Allah berbicara tentang senantiasa meredam amarah dan senantiasa maafkan untuk menunjukkan bahwa itu sudah jadi sifat mereka. Mereka orang yang senantiasa meredam amarah, kapan timbul sebab amarah mereka bisa redam, dan kapan dia dizalimi maka dia sangat mudah untuk memaafkan. Dan isim fa'il lebih kuat, menunjukkan continue, kesinambungan. Kalau mudhari' menunjukkan tajaddud, berulang-ulang. Kalau isim fa'il menunjukkan continue, berkesinambungan, dan kesinambungan lebih kuat daripada pengulangan. Taib, di sini qalban syakir, itu hati yang senantiasa bersyukur. Nah, apa yang dimaksud dengan hati yang senantiasa bersyukur? Hati yang senang bersyukur memenuhi beberapa sifat. Yang pertama dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidaklah seorang bisa bersyukur kecuali memenuhi beberapa perkara. Yang pertama, dia harus bisa mengenali nikmat-nikmat Allah. Kalau dia tidak mengenali nikmat-nikmat Allah, maka dia tidak akan mensyukuri. Maka perlu bagi seorang hamba duduk, sebenarnya apa sih nikmat yang saya rasakan? Dia harus mengenali nikmat-nikmat sehingga dia bisa bersyukur. Kalau dia tidak mengenali nikmat, dia tidak bersyukur. Ya. Seperti kalau kita apa nikmat yang kita rasakan banyak, kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat ketenangan, nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat istri, nikmat rumah, nikmat kediaman, nikmat bisa belajar, nikmat bisa ibadah, ya. Nikmat bisa bercengkerama dengan kawan-kawan, itu nikmat. Nikmat tidak bermusuhan sama orang lain, ya. Nikmat bisa nyaman dengan tetangga, ya. Nikmat dapat anak yang berbakti, ya. Istri yang soleha, ya. Apalagi cantik jelita, Masya Allah. Nikmat. Jadi nikmat banyak sekali. Jadi tahap pertama agar hati kita bisa bersyukur, kenali nikmat tersebut. Alhamdulillah saya punya suami, banyak orang enggak punya suami. Meskipun suami saya dibelah dua. Kok dibelah dua? Ternyata poligami. Tapi banyak orang yang tidak punya suami. Alhamdulillah suami saya mungkin biasa-biasa, tapi dia setia. Banyak orang suaminya selingkuh. Kalau kita bicara nikmat banyak sekali. Anak saya mungkin agak nakal-nakal dikit, tapi banyak orang nangis enggak punya anak. Jadi kenali nikmat keamanan. Nikmat keamanan luar biasa. Ketika tidak bisa kita bicara tentang nikmat keamanan kecuali kepada orang-orang yang tinggal di daerah konflik. Saya ngobrol sama orang Palestina, dia bilang Indonesia itu luar biasa, stabil. Dia ini nikmat luar biasa. Dia kalau ngomong serius. Kalau kita aman-aman biasa-biasa aja karena kita tidak tinggal di daerah konflik. Orang yang tinggal di daerah konflik ketika hidup di tanah air kita benar-benar merasa aman, merasa bahagia. Karena namanya ketakutan itu luar biasa, bikin gelisah orang. Jadi kenali nikmat-nikmat, baik nikmat terkait dengan agama maupun nikmat terkait dengan dunia. Nikmat banyak sekali. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk salat duha supaya kita ingat nikmat. Salah satu nikmat duniawi adalah nikmat sendi-sendi yang nyaman. Ala kulli sulama minan nasi ya sadaqah. Ya, setiap pagi maka wajib bagi seorang mukmin mensedekahkan nikmat atas segala sendi yang dia rasakan. Ya. Kita ada 360 sendi dan kalau kita bangun tidur sendi enak semua, ini adalah nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya wa yujizu an kulli dzalika kullihi rak'atani yarka'uhuma fi dhuha. Jadi dia syukuri dengan bertasbih, dengan beramal saleh, di antaranya dengan salat 2 rakaat di waktu duha, maka dia mensyukuri nikmat sendi-sendinya yang nyaman. Jadi kita harus renungkan nikmat-nikmat tersebut. Saya pernah cerita ada seorang dia sedih, berkeluh kesah, maka gurunya datang kepada dia, disuruh bawa 2 kertas. Coba kau tulis kesengsaraan yang kau rasakan, 1 kertas. Yang 1 kertas tulis kenikmatan yang kau rasakan. Maka dia berusaha menulis kesengsaraan dia rasakan. 1, ini, 2, ini, 3. Mungkin 10 taruhlah. Tapi ketika dia mulai mengisi kertas tentang kenikmatan yang dia rasakan, tidak akan selesai. Terlalu banyak. Dalam tubuh aja nikmat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bernapas. Kita tidak bisa merasakan nikmat bernapas kecuali ketika COVID ternyata saturasi oksigen turun tuh menyiksa. Kita selama ini
Terkadang mencium tidak enak, kita marah-marah padahal itu nikmat. Ketika Covid nggak bisa mencium, baru tahu ternyata mencium itu apa? Adalah anugerah. Ada orang kehilangan apa? Penciuman. Subhanallah. Ini nikmat banyak, cuma kita nggak rasain. Ya. Setiap hari Allah kasih oksigen gratis, mudah sekali kita. Kalau waktu musim Covid, cari oksigen mahal. Rebut-rebutan orang oksigen. Ya. Ya, jadi kita kenali nikmat tersebut. Ya, nikmat banyak sekali. Kita mudah tidur, mau tidur tinggal taruh kepala tidur. Ada pejabat jam 2 malam masih diskusi. Jam 3 malam baru ambil keputusan. Jam 4 keputusannya dibatalin. Ribut, enggak gampang. Ini nikmat luar biasa. Jadi kenali nikmat-nikmat tersebut. Ini langkah pertama agar hati kita bisa bersyukur, kenali nikmat dan tidak akan pernah selesai. Dan Allah telah mengatakan demikian, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa hitung. Innal insana la zalumun kafar. Namun manusia suka zalim. Ya, tidak mensyukuri, kafar, mengingkari. Ini nikmat yang kita rasakan, belum nikmat di masa kecil kita. Banyak nikmat yang Allah berikan yang tidak kita ingat, yang kita telah lupakan. Ya, oleh karenanya ini tahap pertama agar kita bersyukur mengenal nikmat-nikmat tersebut. Yang kedua di antara bentuk bersyukur yaitu mengakui seluruh nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Bosnya nikmat tersebut datang memang saya melakukan usaha, tapi yang menentukan keputusan saya dapat nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan dari Allah. Allah bisa cabut sewaktu-waktu. Meskipun kau tidak melakukan sebab, tiba-tiba Allah cabut bisa. Ya. Nikmat-nikmat tersebut murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja, dapat hidayah, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa makan enak. Banyak orang sudah tidak bisa makan. Ada disebutkan ada orang cari uang, kerja keras, banting tulang, begadang. Kata dia saya kaya nanti mau makan enak. Begitu dia kaya, dia kena penyakit, tidak bisa makan enak akhirnya. Makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh. Padahal habis waktunya untuk cari uang supaya makan enak. Jika udah kaya ternyata kena penyakit karena kurang tidur, karena kurang ini, kurang anu. Jadi semua nikmat dari Allah. Kita renungkan sekarang nikmat apa ya? Saya bisa ngaji, ini Allah yang kasih hidayah. Saya bisa bangun pagi, Allah yang kasih hidayah. Banyak orang tidur enggak bisa bangun lagi ya. Saya bisa melangkah ke sini, siapa yang gerakkan hatiku? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau pengajian saya tidur pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang enggak bisa tidur. Nikmat ya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat dari kita sendiri, enggak ada. Kita ini siapa sih? Kita ini siapa? Ya. Kapan kita merasa nikmat karena usaha kita, itulah ujub. Itulah namanya apa? Ujub. Merasa berpartner dengan Allah dalam menghasilkan suatu keberhasilan. Itu namanya ujub. Ujub. Itu makanya ujub dikatakan syirik dari sisi syirkul isti'anah. Sementara kita setiap salat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, yaitu hanya dengan Engkau lah kami bisa berhasil. Adapun ketika seorang merasa karena saya bisa berhasil, dia telah berbuat syirik, jadi dia merasa keberhasilan tersebut adalah kerjasama antara Allah dengan dia. Maka ini berbahaya ya. Oleh karenanya kita harus tahu semua nikmat dari Allah. Di antaranya kita mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapat nikmat, kita enggak boleh merasa saya memang berhak dan pantas, itu enggak boleh. Kapan kita merasa kita berhak dan pantas, kita enggak bersyukur. Karena bilang ya, kadang-kadang saya kerja ya Allah harus kasih gaji, gampangnya demikian. Memang benar Allah menjanjikan pahala dunia dan akhirat, tapi tidak boleh seorang merasa pantas. Apa kepantasanmu? Apa yang kau sudah lakukan? Allah tidak butuh engkau. In ahsantum li anfusikum, berbuat untuk dirimu. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang dapat hidayah untuk dia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. In tashkuru fa innallaha ghaniyyun ankum. In syakartum siapa yang bersyukur untuk dia sendiri. Faman yashkur fa innama yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur dia untuk dirinya sendiri.
Jadi jangan pernah merasa bahwasanya saya karena ibadah saya pantas. Enggak ada. Apa yang buat masalah ibadah kayak gitu juga. Salat masih pikiran kemana-mana ya. Tidak khusyuk. Puasa katanya jaga pandangan, ternyata masih nonton medsos. Apa yang mau ibadah mau kita andalkan? Baca Quran juga pikiran kemana-mana, tidak fokus. Artinya dia nggak ngerti, apalagi tafsirnya. Terus apa yang mau kita andalkan? Sedekah saja masih mau cerita-ceritain sedekah kita. Dakwah saja terkadang merasa bangga dengan dakwahnya. Masih apa yang mau kita banggakan? Jadi kapan kita merasa saya memang pantas dapat nikmat tersebut, ya ini mengurangi kesyukuran. Syukur itu kita merasa nikmat murni dari Allah. Saya sebenarnya tidak pantas tapi Allah Maha baik, Allah berikan kepada saya. Kalau kita hanya pantas karena saya pintar, karena saya rajin, orang lebih pintar banyak daripada kita. Sekarang subhanallah dengar cerita, kemarin teman saya, ini cerita aja. Teman saya dia buka cari supir di Depok, dia orang Depok. Buka apa namanya? Lamaran. Yang ngelamar apa? Ada yang S2, ada yang S3. Subhanallah. Cuma gaji berapa? Gaji 4 juta paling. Jadi orang pintar-pintar belum tentu ya, membuat dia menjadi kaya raya, belum tentu. Banyak pengalaman juga belum tentu menjadikan kaya raya. Ada orang pengalamannya banyak, pengalaman jadi anak buah terus. Tidak pernah jadi pengalaman jadi bos. Jadi kapan kita merasa saya pantas, itu berarti kita kurang syukur. Kadang orang membagi, oh ini memang saya tidak pantas. Oh ini kalau memang saya pantas. Itu dia sudah mengurangi syukurnya. Dia harus merasa dalam segala nikmat yang dia dapatkan dia tidak pantas. Murni kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Baru hatinya menjadi hati yang bersyukur. Yang ketiga. Yang keempat, supaya pandai bersyukur, sering lihat ke bawah hati ini agar bersyukur. Itu yang Rasulullah mengatakan, la tanzuru ila man fawqakum walakin inzuru ila man asfala minkum fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Jangan lihat ke atas, sering lihat ke bawah. Jangan lihat mobil mewah, rumah mewah. Lihat ke bawah, banyak orang tidak punya tempat tinggal, banyak orang lebih sakit, banyak orang lebih susah. Kita jalan di rumah-rumah petak kasihan, rumah kecil. Jadi saya lewat di daerah Jakarta, sekitar Jakarta ada rumah. Rumah ini kos-kosan mahasiswa dulu, mereka masih mahasiswa. Kecil. Kata kawan saya, Ustadz ini sekarang jadi rumah keluarga. Jadi kecil karena dia nikah situ, anaknya akhirnya satu kamar itu buat istrinya, anaknya dulunya cuma dibuat dia sendiri. Subhanallah, tinggal seperti itu. Kasihan ya. Artinya banyak orang yang susah itu masih dia masih ngekos, banyak orang tidak bisa ngekos, numpang di keluarga sini, numpang keluarga sana. Melihat ke bawah, susah. Mana musim hujan saya lewat naik mobil, lihat orang jual gorengan ngelamun, hujan keras nggak ada yang beli. Maksudnya lihatlah di bawah banyak orang susah. Dengan gitu kita jadi bersyukur. Makanya kalau istri susah bersyukur, ajak ke orang-orang susah. Jangan bawa ke rumah orang kaya, nanti dia lupa diri. Bahwasanya suaminya miskin, dia lupa. Dibawa ke orang miskin. Sehingga dia tahu diri. Anak-anak juga demikian. Bawa ke orang anak kecil yang kerja-kerja, anak kecil yang susah, yang ngais-ngais makanan di sampah-sampah. Dan itu masih ada, masih kelihatan. Lihat ke bawah agar hati ini pandai bersyukur. Jika 4 perkara ini kita lakukan, maka hendaknya kita bersyukur. Dan yang terbaik adalah sebagaimana contoh para nabi, mereka mensyukuri segala hal seperti Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, syakiran li an'umih. Senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kata Asy-Syaukani, an'um adalah wazan af'ul untuk jam'ul qillah, yaitu untuk jamak yang sedikit, yang kurang dari 10. Isyarat bahwasanya Ibrahim alaihissalam tidak hanya mensyukuri nikmat-nikmat yang besar, bahkan nikmat-nikmat kecil pun dia syukuri. Demikian Nabi Nuh alaihissalam.
Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura, sungguhnya adalah hamba yang pandai bersyukur, selalu bersyukur. Syakur, sifat mubalaghah. Sigah mubalaghah ismil fa'il. Abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Disebut dalam ahli tafsir, di dalam tafsir bahwasanya Nuh alaihissalam kalau pakai sendal dia mengatakan segala puji bagi Allah, seandainya Allah tidak memberikan saya sendal, saya tidak bisa berjalan pakai sendal. Kalau dia pakai baju, dia muji Allah, alhamdulillah yang telah memberikan saya baju. Kalau Allah tidak berkehendak, kalau berkehendak saya tidak bisa pakai baju. Alhamdulillah saya makan. Kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah berkehendak mungkin saya tidak bisa makan. Sehingga mereka para nabi mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil-kecil. Ya. Datang sebagai riwayat tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya lemah dalam Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah SAW tidak melihat kepada nikmah tapi kepada al-mun'im, kepada sang pemberi nikmat tersebut. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ingin bahagia, ya, meraih bahagia dunia, jadilah orang yang pandai bersyukur. Dan sudah kita tahu bahwasanya siapa yang bahagia, orang bahagia itu orang qanaah. Orang qanaah itu orang bersyukur. Kapan kita mencapai derajat qanaah berarti kita bersyukur. Makanya saya nukil dalam buku saya yang baru, insyaallah sebentar lagi terbit, tentang syarah bait-bait khairin nisa. Ya, kajian yang ditranskrip. Di antaranya tentang cerita sejarah Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullahu taala. Yang dia datang dari Mauritania, negara yang miskin. Kemudian dia tinggal di Arab Saudi. Dan dia punya modal. Ditanya modal Anda apa? Ya saya kata qanaah. Punya modal apa? Qanaah. Sehingga beliau orang yang sangat zuhud. Semua apa yang dia kalau ada diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Ya. Bahkan ketika dia cetak buku ada hasilnya dia bagikan kepada murid-muridnya. Dia tidak pernah mikirin dunia. Kenapa dia punya modal ketika dia datang dari Mauritania, dari Shinqit sampai ke Arab Saudi, satu qanaah ini bilang kanzun la yafna, yaitu harta yang tidak pernah sirna, yaitu qanaah. Bagaimana orang bisa qanaah? Ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hamba yang terbaik wa qanna Allahu bima a'tah. Allah menjadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka inilah sebab kebahagiaan dunia apalagi terlebih di akhirat ya. Karena kita qanaah itu bukan berarti kita enggak dapat apa-apa dari Allah, dapat di akhirat. Kita qanaah ngelihat ke bawah, kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Ya kita dapat pahala di akhirat dan pahala bersyukur pahalanya besar. Oleh karenanya latih diri kita untuk bersyukur dengan hati. Ini yang paling utama, bersyukur dengan hati. Jangan ngomong dengan lisan saya bersyukur tapi hati ini enggak bersyukur, enggak qanaah. Ya. Yang pertama qalban syakiran, yang kedua lisanan dzakiran. Lisanan dzakiran itu lisan yang suka berzikir. Dan ini karena pertanyaan para sahabat, ya ayu malin nattakhidh? Ya Rasulullah, harta apa yang kami ambil, kami simpan? Maka ini harus dijaga. Hati yang pandai bersyukur ini harus dijaga, jangan dirusak. Di antara yang merusak hati ini sehingga tidak jadi bersyukur, terlalu lihat ke atas, salah pergaulan, lihat ke sana kemari. Ya, terlalu melihat banyak kemewahan, terlalu melihat banyak kesenangan sehingga tidak menjadi hati yang bersyukur. Tadinya dia bersyukur jadi berubah. Jadi berubah, ya. Salah berteman, temannya selalu pamer-pamer kesenangannya. Ya, salah berteman, selalu update status. Jalan-jalan ke luar negeri sama suami, update status. Dia lihat, aduh, saya kapan ke luar negeri? Ya. Cuma paling banter cuma ke Jakarta, ke Bandung, ke Tegal. Kapan saya pergi ke Paris? Ya. Cuma Paris jalan Parangtritis. Jadi pikiran udah mana-mana. Ya. Salah pergaulan dengan orang yang suka update status. Temannya baru beli mobil baru di update status. Lalu beli tas baru update status. Dia ngelihat terus. Itu teman seperti itu blokir aja. Karena merusak kenyamanan hati. Kita sudah bahagia jadi enggak nyaman. Jadi enggak bahagia. Benar, ini paling mudah merusak. Karena kita melihat yang tidak-tidak.
Nabi saja kata Allah, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kata Allah, wahai Rasulullah, janganlah kau panjangkan matamu untuk melihat sekelompok orang yang kami berikan nikmat-nikmat. Zahratal hayatid dunya, keindahan kehidupan dunia, linaftinahum fi, itu sebagai fitnah. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal, yaitu amal saleh, bersyukur. Ya, kita ini harus, masalahnya kalau sudah melihat ke sana kemari, ketemu teman ngomongnya duniawi terus, akhirnya kita kebawa. Saya pernah umrah sama seorang. Saya ngobrol sama dia, bilang, Ustaz, aduh, istri saya kemarin main di tetangga baru beli kulkas baru, pulang-pulang dia bilang, Bi, beli kulkas baru dong. Kenapa? Tetangganya baru, padahal kulkas masih bagus, cuma karena tetangganya beli kulkas baru, dia kepingin lagi punya kulkas baru. Untung lihat kulkas nggak seberapa, coba lihat teman beli mobil baru, Bi, ganti dong mobilnya. Tetangga beli mobil apa? Baru. Kenapa lagi mau diganti? Nanti teman beli rumah baru lagi. Ganti dong Bi rumah. Istri juga diganti ya. Istri baru. Jadi ketika kita mengambil harta ini, kita jaga, kita simpen baik-baik. Jangan kita rusak kenyamanan hati kita yang pandai bersyukur, jangan kita rusak. Kapan hati kita mulai tidak mulai pingin ini, pingin itu, kita patahin. Ingat akhirat, ingat kematian, ingat sebentar lagi kita mati. Mikir-mikir dunia terus, sementara modal ketemu Allah masih sangat minim. Apakah kita ridho kalau kita mati sekarang ketemu Allah? Tentu kita belum ridho. Amal soleh kita masih kurang. Banyak proyek akhirat kita belum selesai. Banyak maksiat yang belum kita bertobat darinya. Maka kalau udah mikir pengen ini, pengen sudah. Ya, ingat kematian. Agar hati kita jadi pandai bersyukur. Yang kedua, lisanan zakiran, yaitu lisan yang senantiasa berzikir, dan itu mendatangkan kebahagiaan. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Dan zikrullah, zikir yang ma'ruf, yang seperti kita sering baca, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan juga di antara zikrullah adalah tafaqquh fid din. Belajar agama. Berzikir tentang hukum-hukum Allah, yaitu mengingat hukum-hukum Allah. Di antaranya melihat tentang ayatullah al-kauniyah, tentang alam. Kita pikir bagaimana luarnya biasanya Allah Subhanahu wa taala, hebatnya menciptakan ini semua. Ini semua termasuk zikrullah. Ya, di antaranya zikir yang biasa kita baca ya. Dan Ibnu Taimiyah menyebutkan jika seorang melakukan zikir-zikir yang rutinitas, maka niscaya dia termasuk dari dzakirin Allah katsira, orang-orang yang banyak mengingat Allah, wa dzakirat, dan wanita yang banyak mengingat Allah. Itu zikir apa? Dia habis salat zikir setelah salat. Jangan tinggalkan. Pagi-pagi zikir pagi, sore zikir apa? Petang. Zikir keseharian, itu masuk rumah, keluar rumah, doanya jangan lupa. Bersafar, pulang dari safar, naik kendaraan, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, ya. Maka dia jangan lupakan zikir-zikir tersebut. Siapa yang senantiasa menjaga zikir-zikir kesehariannya, ya, maka dia termasuk orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia tambah, misalnya rutinitas baca Quran setiap hari sekian, ya. Apalagi kalau dia tambah salat malam. Maka senantiasa lisan berzikir. Kita ini kenapa kurang berzikir? Terlalu banyak kita ngomongin dunia, ya, ngomongin berita medsos, ngomong lagi. Kapan kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar? Jarang, karena kita sibuk zikir dunia. Makanya dikatakan oleh sebagian salaf, zikru Allah dawa wa zikrun nas da. Mengingat Allah adalah obat dan mengingat manusia adalah penyakit. Semakin sering kita ingat manusia, semakin banyak penyakit hati kita ini. Ngomongin si fulan. Ya, terkadang kita harus ngomong tapi ada batasannya. Jika tidak, semua yang berlebihan akan menimbulkan
penyakit. Maka ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus memaksakan diri punya jadwal harian. Harus. Saya tahu ibu sibuk ya. Boleh kalau punya anak-anak kecil pasti sibuk. Ngurus anak satu baru dinetain, satu sudah menangis, satu digendong, satunya nangis lagi ya. Repot ya. Apalagi anaknya banyak ya. Anaknya banyak ya. Saya kemarin ketemu kawan, subhanallah. Anaknya 11. Yang paling besar baru umur 10 tahun. Kumpul satu ribut sana, sini sana. Ini lapor sini, lapor sana. Berantem sana, berantem sini. Wah ini berat ya. Tapi dia bisa jalani kehidupannya. Maksud saya, meskipun ibu sibuk, maka jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan waktu, ada jadwal untuk baca Quran. Harus ada. Kalau enggak kita jadwalkan, kita akan terbawa waktu kita habis. Jadi 24 jam itu seakan-akan kurang. Padahal sebenarnya ada. Kalau kita sengajakan, kita akan bisa dan yang lain akan menyesuaikan. Yang lain akan menyesuaikan. Kita sesibuk apapun kalau kita punya jadwal ngaji seperti ini, kita punya jadwal baca Quran, kita punya jadwal zikir pagi petang, insya Allah yang lain menyesuaikan. Tapi kalau kita mulai melupakan, akhirnya seakan-akan kita enggak punya waktu. Padahal kita punya waktu. Tapi kalau kita sengajakan untuk Allah, nanti yang lain menyesuaikan. Yang lain menyesuaikan. Pokoknya harus kita jadwalin. Saya punya waktu untuk baca Quran, untuk zikir, untuk ngaji, untuk baca tafsir, itu semua bentuk zikir. Makanya Allah menamakan tentang ilmu agama dengan zikrullah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Jika telah dikumandangkan azan kedua hari Jumat, yaitu azan yang mau salat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Zikrullah maksudnya khutbah, untuk mendengar khutbah. Dan khutbah isinya materi. Allah menamakan khutbah al-Jum'ah dengan zikrullah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir jika kalian tidak mengetahui. Ahlu dzikir ini maksudnya ahlul ilm. Jadi kalau kita belajar ilmu agama, tafsir kayak fikih kayak apa, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara zikir yang penting juga, sangat penting. Makanya Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa alimun wa muta'allimun." Sungguhnya dunia ini terlaknat dan semua di atas dunia semua juga terlaknat kecuali zikir kepada Allah, mengingat Allah. Wa mawalan, apa yang dicintai oleh Allah, wa alimun, orang yang berilmu, wa muta'allimun, orang yang belajar. Maka seorang jangan keluar dari dua ini, alimun atau muta'allimun. Belajar, mengajar atau belajar. Karena belajar dan mengajar termasuk dari zikrullah. Zikrullah. Jadi semua bentuk zikir kepada Allah kita ingat. Alhamdulillah hati kita kalau mikir akhirat itu namanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Orientasi kita akhirat itu namanya ingat Allah. Apapun kegiatan ingat Allah. Ini ada manfaatnya di akhirat enggak? Itu namanya zikrullah. Karena mengingat akhirat adalah bentuk dari mengingat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering hati kita fokus untuk ingat akhirat. Yang berikutnya yang paling penting buat ibu-ibu yaitu wa mar'atan zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Yaitu zaujatan, istri yang harus dijaga, istri yang membantunya dalam urusan akhirat. Istri yang membantu dalam urusan akhirat. Tadi dalam riwayat yang lain, wa zaujatan la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi, yaitu wanita yang tidak berkhianat terkait dengan dirinya dan juga hartanya. Itu amanah, wanita yang amanah. Ini kalau punya istri seperti ini, jaga baik-baik. Jaga baik-baik ya. Syukuri ya punya istri seperti ini, membantu kita untuk ingat akhirat. Bukan istri yang mikirin buat kita mengingat dunia mulu. Ini istri kurang ajar seperti ini. Bikin suami mikir dunia mulu sampai suami enggak sempat ibadah. Karena dia banyak tuntutan sehingga suaminya harus begini, harus begini, harus begitu, harus begini terus enggak sempat ingat akhirat. Istri yang indah adalah istri yang bangunkan suaminya untuk sholat malam. Itu istri luar biasa. Kalau punya istri seperti ini, bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah. Jam 3:30 dia bangunkan suaminya. Mas, jangan lupa sholat malam. Enak enggak seperti itu? Ibu-ibu ada yang begitu enggak? InsyaAllah besok, mulai besok insyaAllah. Bangunkan istri. Mas, hari ini kita belum baca Quran, Mas. Masya Allah. Enak, nikmat.
Mas, kamu kok lihat medsos terus? Apa enggak takut sama Allah lihat akhwat terbuka aurat? Kan Mas nonton apa sih, Mas? Nonton saya aja, Mas, jangan nonton itu, Mas. Itu kan bisa. Masya Allah. Nikmat. Mas, ingat mata tundukkan, Mas. Jangan jelalatan, Mas. Meripat. Nikmat punya istri apa? Ingat ini. Bukan, Mas, kita ke mall, Mas. Ini ada ini baru, ini baru, ada produk baru. Lagi diskon, Mas, diskon. Masya Allah. Apa? Sing diskon apa nih? Rumah diskon. Rumah diskon. Mahal tahu enggak ya? Jadi ya, mikirin dunia mulu. Masya Allah ya. Makanya ketika Nabi, entah apa yang terjadi, Nabi menceraikan Hafsah. Maka Jibril datang negur Nabi. Innaha zawjatuka fid dunya wal akhirah. Innaha qawwama sawwama. Jangan dilepas wanita seperti ini. Dia istrimu di akhirat dan dia wanita yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Rasulullah kembali. Ini wanita seperti dijaga, tidak dilepas. Yang ingatkan suaminya untuk akhirat, membantu suaminya untuk apa? Akhirat. Bantu suaminya, Mas. Kau belum kasih uang sama ibu, Mas. Kau belum kasih bantu kakak adik kalau punya duit. Nah, ini luar biasa. Tetangga, Mas, kasihan. Mas, ini ada kesempatan bersedekah. Ya, Mas, kok belum sholat sunnah, Mas? Masya Allah, senang. Ya, kita senang ditegur oleh istri. Kemarin istri bilang, Abi, boleh enggak saya kasih masukan? Subhanallah, apalagi masukan ini. Jadi kita enggak ada masalah, maksudnya ingin istri kita menasihati kita, mengingatkan kita ya. Ya, meskipun terkadang menyampaikannya mungkin tidak enak didengar, tapi kalau kita kontennya baik kita terima ya. Tentu istri yang soleha menyampaikan dengan baik-baik, dengan penuh penghormatan, dengan penuh penghormatan kepada suami, maka dia utarakan dengan cara yang baik. Karenanya ketika suami istri bekerja sama dalam ketaatan, maka ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur sering kita bacakan, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa aiqadha ahlahu fa shallat fa in abad nadhaha fi wajhiha ma. Semoga Allah merahmati seorang laki yang dia bangun malam kemudian dia salat malam. Kemudian dia bangunkan istrinya, kemudian istrinya salat malam. Kalau istrinya enggan, maka dia percikan air di wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Semoga merahmati seorang wanita yang dia bangun malam kemudian dia salat malam. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadhahat fi wajhihi alma, maka dia percikan air di wajah suaminya. Dalam sebuah riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in shallaya jami'an kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Kalau keduanya salat malam bareng, maka keduanya dicatat sebagai lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang saleh, wanita yang mengurangi beban dunia untuk suaminya. Tapi dia membantu suaminya untuk akhirat. Jangan terlalu banyak permintaan sama suami. Suami kalau dibebani dengan keinginan ini, keinginan anu, keinginan ini, keinginan anu, suaminya jadi pikir dunia terus ya. Mas, ini lagi kapan kita jalan-jalan ke sana, Mas? Mas, kapan kita ke luar kota, Mas? Mas, ada mall baru buka, kapan kita ke mall baru, Mas? Mas, teman-teman semua sudah ke sana, kapan kita ke sana? Yang dia pikir dunia. Sehingga suaminya pun tadinya mikir akhirat, jadi mikir apa? Dunia. Istri yang salehah membantu suami ingat akhirat. Udahlah, Mas, jangan usah beli macam-macam. Kita ini aja hisapnya sudah susah, Mas. Masya Allah. Kapan ada istri bilang begitu? Mas, enggak usah beli mobil baru, Mas. Hisapnya ini sudah susah, Mas. Sudah ini aja mobilnya. Ah, luar biasa kalau begitu. Beneran ini. Beneran, Masya Allah. Senang kalau punya istri seperti itu. Udahlah. Selalu membantu suami dalam urusan apa? Akhirat. Suaminya mau dakwah, mau bantu dakwah, dia sponsori, semangatin. Maka jika seorang suami mendapat istri salehah, maka dia telah mendapatkan kenikmatan dunia yang terbaik. Dan benar kata Nabi SAW, ad-dunya mata'. Dunia adalah mata. Mata adalah barang yang dipakai kemudian selesai. Itu kenikmatan yang expired kalau bahasa kita. Semua kenikmatan dunia mata'. Kenapa? Karena akan expired. Yang tidak mata cuma kenikmatan akhirat karena tidak ada expirednya, abadi. Maka Rasulullah mengatakan ad-dunya mata, seluruh kenikmatan dunia itu ada expirednya.
Mau mobil, mau rumah, mau perempuan, mau apapun akan ada expirednya. Dan sebaik-baik kenikmatan yang expired adalah istri soleha. Itu pun akan expired. Dia akan meninggal atau kita akan meninggal terlebih dahulu. Kata sebagian ulama, berarti kebalikannya, seburuk-buruk kenikmatan dunia adalah istri yang kurang ajar. Jadi kalau punya istri soleha, seakan-akan ada surga di rumah. Tapi kalau istri yang kurang ajar, seakan-akan ada pintu neraka di rumah. Itu pintu neraka kita bawa ke kamar. Tiap hari ngomel, nggak bersyukur, ngingatin dunia, banyak tuntutan hidup ini, maunya ke salon mahal, maunya jalan-jalan aja, ngabisin duit, tidak pernah berterima kasih kepada suami, tidak menghormati keluarga suami, nggak ngurus anak-anak yang diurusin teman-temannya, lihat HP melulu. Punya akun sampai 10, Instagram akunnya 3, Facebook 2, YouTube ada 2, akunnya banyak, akun palsunya banyak. Langganan akun Instagram tas baru, langganan kosmetik, langganan macam-macam, grupnya grup ini, grup anu, grup ini. Otaknya dunia semua. Otaknya dunia. Ini adalah neraka. Neraka dunia. Kalau seorang suami punya istri seperti ini, aduh, kasihan suami tersebut. Dia akan ke bawah. Apalagi kalau dia cinta sama istrinya berlebihan, sudah, dia akan ke bawah. Kasihan. Jadilah istri yang bukan membantu suaminya untuk akhirat, tapi istri yang membantu suaminya untuk ke neraka jahanam. Sibuk mikirin dunia, akan dia tinggalkan dunia tersebut. Tapi harta yang terbaik yang harus kita jaga adalah istri yang mengingatkan kepada akhirat. Semoga ibu-ibu sekalian bisa menjadi wanita yang selalu ingat akhirat. Amin. Mengingatkan suami kepada akhirat. Qanaah dengan apa yang Allah berikan. Ya, meringankan beban kehidupan suami. Kata Nabi SAW, aktsarun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak keberkahannya, yang paling ringan biayanya. Meskipun hadis ini terkait dengan mahar, tapi sebenarnya ulama mengumumkan, sebagaimana mahar dia tidak merepotkan suaminya, dalam kehidupan keseharian pun dia tidak merepotkan suaminya. Maintenance-nya sedikit. Sebagian wanita, mau nikah dengan saya, harus 40 juta per bulan. Ada yang begitu? Ada. Teman saya nggak jadi maju tuh. Dia maju berapa? Dia minta 40 juta per bulan. Ada yang 30 juta, 50 juta. Salah pergaulan kalau begini. Ya. Yang wanita solehah itu yang tidak membani apa? Suaminya. Karena orientasi apa? Akhirat. Segala keputusannya dibangun di atas orientasi akhirat. Demikian saja, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Semoga kita semua bisa memiliki harta yang indah ini, qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur, lisanan zakiran, lisan yang pandai bersyukur. Dan kalau wanita, suami yang selalu ingatkan akhirat. Kalau laki, istri yang selalu ingatkan apa? Akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.